Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab fikih Matan Abi Syuja. Kita akan mulai mengkajinya malam ini. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Ini penulis kitab Matan Abi Syuja memulai penulisannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasa dilakukan oleh para ulama ketika memulai menyusun atau menulis buku atau kitab. Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga kita ketika memulai suatu aktivitas, suatu pekerjaan, kita mengawali dengan bacaan basmalah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali, yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka perkara tersebut terputus kebaikan dan keberkahannya. Jadi setiap perkara penting, ya, setiap aktivitas penting yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikannya atau keberkahannya terputus atau kurang. Maka berangkat dari ini para ulama, ya, ketika menulis kitab mengawalinya dengan bacaan basmalah. Dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu secara, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya Ar-Rahman itu pengasih. Kalau Ar-Rahim itu penyayang. Tapi kalau kita kita telaah dalam bahasa Arab, maknanya itu lebih detail. Ar-Rahman, ya, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Itu Ar-Rahman. Jadi kasih sayang Allah kepada semua hambanya, baik itu beriman atau tidak beriman. Ya, ini kita bisa melihat, ya, bahwa di dunia ini baik yang beriman atau enggak beriman diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, baik yang beriman maupun tidak beriman. Nah, ini di dunia. Semuanya dapat jatah, baik itu yang beriman ataupun tidak beriman. Ini Ar-Rahman. Nah, sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus bagi orang-orang beriman. Kapan itu diberikan? Nanti pada hari kiamat atau di akhirat. Ya, kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi lebih khusus. Ini nanti yang diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Nah, ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ada juga yang menjelaskan bahwa arti dari Ar-Rahman
itu adalah zat yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ya, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar yang pokok, nikmat-nikmat yang pokok. Contohnya misalnya nikmat iman, itu nikmat besar ya. Nikmat yang tiada tandingannya, nikmat iman. Kemudian nikmat sehat, itu kan nikmat yang besar. Ya. Iman, sehat itu nikmat yang besar. Ya. Ini masuk kategori Ar-Rahman, yaitu Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang agung, yang besar, nikmat-nikmat yang pokok. Ya, contohnya iman dan kesehatan. Kemudian Ar-Rahim, ya, itu adalah ya nikmat-nikmat yang apa ya istilahnya, yang tidak seperti Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman kan pokok-pokok nikmat yang besar ya, nikmat iman, nikmat kesehatan. Tapi Ar-Rahim itu adalah zat yang memberikan nikmat-nikmat yang di bawahnya Ar-Rahman tadi. Ya. Seperti apa? Bertambahnya iman, itu juga nikmat. Kemudian kelapangan rizki, diberi rizki yang longgar, itu juga bagian dari Ar-Rahim. Ya, bagian dari Ar-Rahim. Nah, ini terkait dengan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah. Rabbil alamin, ya, pemilik alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sholawatnya, ya, menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad, wa alihi, dan kepada keluarganya, at-thahirina, yang suci, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, ajmain, semuanya. Nah, setelah mengucapkan basmalah, maka penulis matan Abi Suja ini kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Kemudian menyampaikan sholawat, ya. Sholawat ini kalau berasal dari Allah, misalnya Allah menyampaikan sholat kepada Rasulullah, itu artinya rahmat. Artinya rahmat. Ketika datangnya dari Allah untuk Rasulullah, itu bermakna rahmat. Tapi ketika sholawat itu datang dari malaikat, maka itu bermakna istighfar, permohonan ampunan. Ya, jadi beda ya. Kalau sholat itu datang dari Allah, ya, datang dari Allah kepada Rasulullah, itu artinya rahmat. Tapi kalau dari malaikat untuk Rasulullah, itu namanya permohonan ampun, memintakan ampunan. Nah, berbeda lagi kalau itu datangnya dari manusia, dari kita misalnya bersolawat untuk Rasulullah SAW, itu adalah ungkapan doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan sholawatnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa saja yang mau bersolawat kepada Rasulullah, untuk Rasulullah, maka Allah membalas berapa kali sholawat? 10 kali. Jadi kalau kita membaca 1 kali sholawat untuk Rasulullah, dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Kemudian semoga Allah juga menyampaikan sholawatnya selain kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabatnya semuanya. Nah, jadi ini yang biasa kita baca ya ketika baca sholawat, ya, untuk Nabi Muhammad, keluarganya, dan juga para sahabatnya. Nah, yang dinamakan sahabat itu siapa? Kita sering mendengar sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, ya, definisinya, ya, maknanya itu adalah
siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan iman. Ini sahabat. Jadi siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah, ya, dia beriman, ya, beriman, kemudian meninggal atau wafat dalam keadaan iman. Contohnya misalnya Abu Bakar As-Siddiq, contohnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah para sahabat. Kalau ada orang bertemu dengan Rasulullah tapi nggak beriman, maka nggak dinamakan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan ya tidak hanya bertemu dengan Rasul tapi dekat, ya, kerabat Rasulullah. Tapi karena tidak beriman maka tidak dinamakan sahabat Rasulullah. Nah, jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah, dia beriman, ya, pada Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan iman. Ini makna sahabat. Qala al-Qadhi, ya, qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Berkata al-Qadhi Abu Syuja'. Ini nama penulis kitab ini, yaitu Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Qadhi Abu Syuja'. Jadi penulis kitab ini, Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad, itu berkata, Sa'alani ba'dul asdiqai. Sa'alani ba'dul asdiqai. Telah meminta kepadaku sebagian teman-temanku, ya, atau dibalik, sebagian teman-temanku telah memintaku. Sebagian teman-temanku telah memintaku, hafidhahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga teman-temanku itu. Jadi kata Qadhi Abu Syuja', sebagian teman-temanku itu memintaku. Meminta untuk apa? An a'mala mukhtasaron. Untuk menyusun atau menulis kitab yang ringkas, ya, ringkasan lah, ya. An a'mala mukhtasara, untuk menyusun atau menulis ringkasan. Fil fikhi, dalam masalah fikih. Ala madhabil imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi sebagian teman Qadhi Abu Syuja' ini memohon kepada beliau untuk menyusun, untuk menulis sebuah ringkasan dalam masalah fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisari, yang sangat ringkas, ya. Yang sangat ringkas, ya. Jadi Qadhi Abu Syuja' ini diminta oleh sebagian temannya untuk menyusun, menulis sebuah ringkasan yang sangat ringkas. Ya, makanya matan Abu Syuja' itu kan tipis, ya, kecil. Wa nihayatil ijazi, maksudnya ya sangat ringkas. Liyakruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar mudah dipelajari. Liyakruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar mudah dipelajari oleh orang yang belajar. Jadi nek ringkes kan mudah dipelajari oleh orang yang belajar. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah dihafal oleh orang pemula. Ya, jadi nek orang baru belajar pun itu akan mudah untuk menghafalnya. Karena apa? Kitabnya tipis, ya, tidak tebal. Wa an uktsira fihi minat taqsimati wa hasril khisali, dan memperbanyak di dalamnya bagian-bagian dan masalah-masalah fikih. Ya, jadi permintaan sebagian teman Qadhi Abu Syuja' tadi adalah di dalam mukhtasar itu atau di dalam ringkasan itu banyak
bagian-bagian dan masalah-masalah fikih. Fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka kemudian aku penuhi permintaan itu. Fa'ajabtuhu, ya, aku ijabahi, ya, misalnya. Ajabtuhu dari kata ajaba yujibu, ijabah. Fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka kemudian aku penuhi permintaan sebagian temanku itu. Taliban litsawabi, sembari mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawabi. Dengan, ya, mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa berada dalam kebenaran, lis-shawabi. Raghiban ilallahi fit taufiqi lis-shawabi. Ya, dengan mengharap kepada Allah agar diberikan taufik atau pertolongan, ya, senantiasa berada dalam kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah ala ma yasha'u, terhadap apa saja yang Dia kehendaki, qadirun, maha kuasa. Jadi Allah itu terhadap apa saja yang dikehendaki itu kuasa. Meskipun terkadang itu di luar apa ya? Di luar akal kita. Sesuatu yang menurut kita terkadang tidak mungkin, tapi itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu ketika menghendaki sesuatu ada, maka itu akan ada. Ya. Maha kuasa terhadap apa saja yang Dia kehendaki. Wa bi ibadihi, dan kepada para hambanya, ya, latifun, maha lembut. Jadi Allah itu kepada hamba-hambanya latifun, maha lembut. Ya, ini adalah merupakan iktibas atau kutipan dari ayat Al-Quran, dari firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 19. Di mana Allah berfirman, Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu maha lembut kepada para hambanya. Khabirun, lagi maha mengetahui. Khabir itu mengetahui dengan rinci, ya, khabir. Khabirun, maha mengetahui. Ini juga merupakan iktibas atau kutipan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal hakimul khabir. Ya. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwa, dan Allah al-hakimu, ya, maha bijaksana, al-khabiru, maha mengetahui atau maha teliti. Ya. Nah, ini kata pengantar yang disampaikan oleh Qadhi Abu Suja. Jadi beliau dalam kata pengantar atau muqaddimahnya ini menceritakan, ya, jadi kronologis penulisan matan Abi Suja itu adalah ada sebagian teman beliau yang meminta kepada beliau untuk menyusun sebuah ringkasan, ya, ringkasan dalam masalah fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, agar apa? Agar mudah dipelajari oleh orang yang belajar dan mudah dihafal. Ya. Maka kemudian permintaan itu dipenuhi oleh Qadhi Abu Suja. Maka ditulislah kitab matan Abi Suja ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan Kitabut Thaharati. Kitabut Thaharati. Kitab tentang toharoh, bersuci. Jadi setiap buku fikih atau kitab fikih itu pasti diawali dengan kitab tentang toharoh, bersuci. Ya. Jadi nggak ada kok kitab fikih diawali dengan bab nikah, itu nggak ada. Ya. Pasti diawali dengan masalah bersuci. Ini menunjukkan pentingnya kita ketika akan ibadah itu sudah tahu cara bersuci.
Ya, jangan sampai kita mau sholat tapi nggak tahu cara toharoh, nggak bersuci nggak tahu, caranya wudhu nggak tahu, ya, caranya mandi besar nggak tahu. Ini masalah. Ya, makanya bab toharoh ini bab yang sangat penting, ya, yang harus kita ketahui karena merupakan toharoh ini syarat sahnya ibadah kita. Ya, maka sangat penting bahkan wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Kitab toharoh. Al-miyahu, air-air allati yajuzu biha at-tathhir, yang boleh digunakan untuk bersuci. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci, sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ada 7 macam air. Jadi air-air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macamnya. Ada 7. Ma'us samai. Yang pertama adalah air langit. Maksudnya air langit itu apa? Air hujan maksudnya. Ya. Air yang turun dari langit. Ya, ma'us sama, air langit. Ya, maksudnya air hujan. Ya, dasarnya apa? Ya, ma'us sama ini atau air hujan ini dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Wa yunazzilu, dan Allah menurunkan, 'alaikum, kepada kalian, minas samaa'i, dari langit, ma'an, air, liyutahhirakum bih, supaya ya kalian bisa menggunakannya untuk bersuci. Nah, ini dalilnya. Ya, Al-Anfal ayat 11. Ya. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Air laut. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah itu berkata, "Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki, ya, yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami itu sedang naik perahu, ya, narkabul bahra. Bahra artinya sebenarnya laut, masa naik laut kan tidak mungkin, naik perahu atau kapal gitulah ya maksudnya. Sesungguhnya kami sedang naik kapal atau perahu. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i, sedangkan kami itu hanya berbekal sedikit air. Jadi laki-laki tadi matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kami sedang berlayar," mungkin kurang lebih seperti itu. Kami sedang naik kapal, naik perahu, dan bekal air yang kami bawa itu sedikit. Fa in tawaddo'na bihi atasna. Nah, kalau kami pergunakan air yang sedikit itu untuk wudhu, atasna, maka kami akan kehausan. Habis untuk bersuci nanti, untuk berwudhu, dan kami kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, huwa, ya, huwa, laut itu, at-tahuru ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. Ya, tidak hanya suci tapi mensucikan. Karena ada air itu yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, nanti akan ada bahasanya tersendiri, pembahasan tersendiri tentang itu. Huwa, ya, laut, atau huru ma'uhu, airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, bangkai laut itu juga halal untuk dimakan. Jadi bangkai ikan, ya, laut, ya, bangkai ikan laut itu halal dimakan. Ya, halal dimakan berdasarkan hadis ini. Nah, ini hadis yang menjadi dasar dibolehkannya bersuci dengan air
air laut. Kemudian kita kembali tadi lanjut wa ma'un nahri. Yang ketiga air sungai. Ya, air sungai. Air sungai itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Ya, yang rumahnya dekat sungai, ya, misalnya mandi, ya bisa, mandi besar atau wudhu bisa pakai air sungai. Kemudian yang keempat wa ma'ul bi'ri. Ya, yang keempat adalah air sumur. Ya, air sumur ini juga boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul aini. Yang kelima air mata air. Ya, air mata air. Ini juga boleh digunakan bersuci. Wa ma'us salji. Yang keenam adalah air salju. Ya, air salju. Wa ma'ul barodi. Dan yang ketujuh adalah air es. Ya, air es. Ya, terkait dengan air salju dan air es, ya, itu dalilnya adalah doa iftitah yang sering kita baca, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bima'is thalji wal barodi. Nah, ini kan sering kita baca, ya, sebagian ada yang baca doa iftitah ini. Nah, ini dalilnya itu, ya, bahwa air salju dan air es itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.